Halo, assalamualaikum. Ini dengan BPBD. Iya benar. Jadi saya ke Cikampon Tibang, Kecamatan Syahkuala. Jadi ini saya ingin melaporkan bahwa di sini sedang terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat pada pukul 2 siang tadi. Nah, di sini sudah memakan korban sekitar 1.200 korban, kemudian ada 210 luka parah dan 300 orang hilang, kemudian ada 130 yang telah meninggal. Jadi selebihnya ini sudah mengungsi di pengungsian. Mohon bantuannya segera ke sini karena air semakin dekat dengan area pemukiman warga. Baik Bu, terima kasih atas laporannya. Bantuan akan segera kami turunkan ke lapangan. Terima kasih ya Bu. Di sini si Om melaporkan kepada IC ganti. Di sini IC ganti. Izin CEO melaporkan kepada IC bahwa terjadi sebuah banjir bandang yang sudah terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Banjir yang memakan 1.200 korban jiwa, 210 korban terluka parah, 300 hilang, 130 orang meninggal, dan yang selebihnya ada di pengungsian. Sebagian rumah warga terbawa arus banjir dan mohon untuk mengkoordinasikan kepada pihak terkait dan komander lainnya untuk mengevakuasi segera ke lapangan. Ganti. Baik, di sini IC menerima laporan dari CEO. Saya sudah mencatat kejadian ini, maka saya akan melaporkan kepada komander-komander kita untuk melakukan rapat di BPBD segera ya. Oke, ganti. IC terima kasih, monitor standby. Baik, sekarang kan kita sudah mendapatkan kabar ya dari CEO. Sekarang tolong kabarkan kepada pihak luar seperti pemerintahan, seperti bupati ataupun wali kota untuk mengabarkan bahwasanya ada bencana di Kecamatan Syahkuala. Baik, silakan kabarkan. Baik, IC saya akan menghubungi pihak terkait dan mengkoordinasi sumber daya bantuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersyukur gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul. Nah, jadi sebelumnya sudah saya jelaskan pada komander-komander apa yang terjadi seperti itu ya. Jadi di sini tujuan kita untuk berkumpul itu adalah membuat tabletop exercise, di mana gunanya ini untuk mengarahkan kita gitu apa yang akan kita lakukan nanti di tempat evakuasi. Nah, ini rekan-rekan semua udah tahu kan, sudah saya jelaskan apa yang terjadi, yaitu terjadi bencana banjir di Kecamatan Syahkuala. Nah, jadi sekarang kita akan membuat tabletop langsung aja gitu ya. Kita harus mempercepat gerakan kita. Nah, yang pertama saya mau penentuan pos-pos masing-masing gitu ya. Komander-komander harus mempunyai pos untuk mempermudah kita dalam menolong korban. Nah, jadi untuk yang pertama itu pos IC. Jadi insiden komander itu posnya saya letakkan di sini ya. Saya letakkan di sini biar lebih luas gitu wilayahnya kita. Kemudian langsung aja ke pos security. Komander mungkin mau di mana posnya nih? Biar lebih enak. Baik, saya memilih ahli sebagai security commander, di mana nanti pos kami security pos di sini dekat dengan media center. Jadi untuk memastikan nanti segala bantuan kayak gitu. Nanti kami akan memasang polis lain juga dan juga dekat dengan media center ini untuk memastikan segala bantuan-bantuan itu segera tercapai untuk membantu korban bencana. Baik, terima kasih security commander. Oke, selanjutnya kita ke parking officer ya. Jadi di mana nih untuk tempat posnya? Baik, untuk parking officer posnya saya letakkan di sini. Oke, baik. Nah, untuk parkir ini berapa kapasitas muat kendaraan? Untuk kapasitasnya muat 20 kendaraan roda 4 dan 15 kendaraan roda 2 dan untuk luas lahannya 100 x 64 meter. Oke, untuk gimana rekan-rekan, cukup nggak segitu kira-kira dengan jumlah korban di bencana ini? Cukup ya? Oke, kita selanjutnya ke logistik komander. Nah, jadi saya ini logistik komander untuk poskonya itu di sini. Kenapa saya letakkan di sini? Itu dekat dengan jalur masuk dan mudah untuk ke posko-posko lainnya untuk menyediakan paket logistik seperti pangan untuk korban bencana, juga untuk penolong-penolong dari korban.
Baik, terima kasih kepada logistik. Kemudian selanjutnya ke bagian finansial. Silakan. Baik, untuk pos dari financial officer ini saya meletakkan posnya itu dekat dengan pos logistik, di mana di sini pos finansial ini berfungsi untuk pemasukan, mengatur pemasukan dan pengeluaran baik itu dana dari pemerintah maupun non pemerintah maupun relawan. Misalnya seperti kalau untuk pengeluarannya itu seperti kayak makanan, kemudian kebutuhan sehari-hari dan juga termasuk pampers. Mungkin sekian saja laporan dari pos finansial logistik. Baik, terima kasih kepada financial officer. Oke, selanjutnya kepada media center nih. Silakan media center. Ya baik, saya Rizky Aulia selaku Media Center Manager. Jadi saya akan meletakkan pos Media Center Manager itu di area masuk, yaitu di samping security post, di mana saya nanti akan membuat papan informasi berisi jumlah korban yang meninggal, kemudian korban yang luka-luka, korban yang hilang, kemudian ada penolong. Jadi di sini berisi semua informasi. Nanti saya juga akan mendokumentasikan yaitu semua identitas korban dan penolong. Jadi pokoknya di sini semua ada informasi di media centernya. Ke field hospital, di mana di posnya ini penting sekali ya untuk kita dirikan karena kan ini terkait dengan rumah sakit lapangan kita gitu. Oke, silakan. Baik, saya sebagai Field Hospital Commander akan mendirikan rumah sakit lapangan di sini. Dikarenakan rumah sakit lapangan ini dekat dengan posko IC yang nantinya akan mudah mengkoordinasikan. Nantinya juga pada rumah sakit lapangan ini korban-korban yang juga korban bencana yang nantinya dibawa oleh tim rescue akan ditangani di sini, dan apabila korban membutuhkan penanganan lebih lanjut akan kita rujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Jadinya nanti saya akan berkoordinasi dengan medical commander untuk pembawaan korban yang lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Field Hospital. Oke, selanjutnya kepada First Aid, silakan menentukan posnya. Jadi pos first aid itu di sini agar dekat sama field hospital. Jadi tugas first aid itu nanti untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban setelah dilakukan triase. Nanti korban yang luka ringan itu akan diberikan pengobatan dan dikumpulkan itu. Terus korban yang luka berat dan triase merah itu akan dihentikan pendarahannya sebagai pertolongan pertama. Itu anggotanya nanti terdiri dari 4 dokter, 10 perawat dan juga 4 relawan. Oke, berarti itu jumlah anggota yang khusus untuk first aid ya. Nanti berarti first aid ini akan berkolaborasi dengan field hospital dan triase. Oke, berarti selanjutnya kita ke triase nih, silahkan. Baik, untuk pos triase sendiri saya meletakkan pos triase di sini karena selain dekat dengan first aid juga dekat dengan rumah sakit. Jadi tugas kami di sini adalah untuk menentukan prioritas dari korban-korban bencana. Di sini kami sudah menyediakan juga ada beberapa pipeline sesuai dengan triase dengan metode start. Juga selain itu untuk anggota ada saya sendiri sebagai komandan dan ada 10 orang anggota yang nanti akan terjun langsung ke daerah bencana untuk menentukan triase. Mungkin sekian saja. Baik, terima kasih kepada tim medis ya. Semoga nanti bisa lancar ya untuk koordinasinya. Oke, selanjutnya kepada medical commander, silakan. Baiklah, kami dari medical commander. Jadi kami akan meletakkan pos di samping pos triase. Dan saya selaku ketuanya, kami mempunyai 25 anggota yang akan mengatur operasi tim medis yang terdiri dari 10 dokter dan 15 perawat yang akan dimulai dari pengelompokan triase sampai dengan korban dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin setelah diselamatkan oleh tim rescue. Oke, selanjutnya kita ke tim evakuasi komandan. Di sini akan berkoordinasi langsung dengan triase mengenai korban bencananya. Baik, terima kasih kepada tim evakuasi. Nah, selanjutnya silakan tim ambulans. Jadi kami akan meletakkan pos ambulans itu di sini karena tepat di sebelah rumah sakit. Jadi agar lebih mudah mengkoordinasi kalau ada pasien yang ingin dilakukan evakuasi. Jadi kami itu akan menerapkan sebanyak 3 ambulan ke lokasi untuk kerjasama juga dengan tim evakuasi. Baik, terima kasih ya tim ambulans. Nah, selanjutnya ini komandan terakhir kita ya. Kalau tidak salah ini DVI, silakan pada DVI. Baik, untuk tim DVI atau Disaster Victim Identification, saya sebagai pimpinan dari DVI sendiri. Untuk pos kami itu ada di belakang field hospital. Kenapa kita ambil di bagian belakang? Karena memang di sini tempat kita mengumpulkan korban jiwa yang meninggal. Jadi di bagian belakang juga kalau misalnya nanti ada tambahan korban, kita langsung pindah ke bagian DVI. Sedangkan untuk posko identifikasi yang nanti kita langsung di ZA. Untuk tim itu ada saya sendiri dan 5 orang tim lainnya.
Mungkin itu aja dari DPI, dari member ada tambahan? Nah, mungkin dari member ada sedikit tambahan. Nah, di sini kami juga melakukan rekonsiliasi, yaitu perbandingan antara jumlah korban dengan jumlah korban yang meninggal, dan juga melakukan debriefing, yaitu pengembalian korban yang sudah meninggal kepada keluarga untuk dilakukannya pemakaman. Nah, untuk korban-korban yang tidak teridentifikasi itu menjadi salah satu tanggung jawab dari tim DPI untuk melakukan pemakaman jenazah. Oke, terima kasih kepada tim DPI. Oke. Nah, karena sudah selesai ya rapat kita hari ini, semua komander sudah memiliki pos. Jadi saya harapkan memang kita menjalankannya dengan sebaik mungkin nanti di lapangan ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul dan rapat terkait pembuatan tabletop ini sendiri. Baik, langsung aja setelah ini kita langsung ke lapangan ya teman-teman ya. Oke, saya tutup dulu rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga semua aja, jalur evakuasinya lewat sini ya. Ya, ibu. Seperti teman-teman yang sudah ketahui bahwa banjir bandang sudah terjadi di Kecamatan Syafuala, tepatnya di Desa Tibak. Dari tempat kejadian sudah terjadi banjir bandang yang cukup besar karena intensitas hujan yang terlalu besar dari semalam. Dan dilaporkan dari tempat evakuasi ini telah terjadi banjir bandang yang cukup parah. Dilaporkan sudah ada korban sekitar 1.200 korban, 210 luka-luka, 300 hilang, dan 400-nya lagi sedang mengungsi. Untuk beberapa korban sedang dilakukan evakuasi dari pihak BNPB dan pihak pemerintah pusat. Jadi untuk logistik sedang menunggu kiriman dari masyarakat serta pemerintah seperti pakaian, obat-obatan dan lainnya, karena untuk tim evakuasi belum mendapatkan kebutuhan logistiknya. Demikian dari saya, Vini Anissa melaporkan dari tempat kejadian. Kembali ke studio.
Nah, ini atas nama Ibu Rahel.